Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى زمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى زله في شمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينم والعين قد نأست ولا يرى أسر بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى زله في شمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند ولادة سبيا ذا بمختتن. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح والصلاة الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله بنعمته المتواترة ومننه المتكاثرة والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه من الأنصار والمهاجرة. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Para muallimin, para asatidzah, para hujjat, jamaah masjid Jami' Al-Murtada rahimani wa rahimakumullah. Syukur
Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di Masjid Jami' Al-Murtada. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid ini dengan menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat bala musibah olehnya. Selalu kita mohon kepadanya agar keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita dijadikan anak yang benar, saleh dan salehah, dan yang terutama bila nanti kita keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia mati membawa iman, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sudah menjadi kebiasaan para ulama-ulama kita itu di Nusantara, khususnya yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau memulai pengajian itu diawali dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah a'zamus surah, surat yang paling agung di Al-Quran, a'zamus surah. Kemarin kan sempat gaduh, ada dai mubalik dari Saudi ceramah di Bandung. Dia mengkritisi tentang pembacaan surah Fatihah yang dimulai sebelum ngaji, yang dikatakan bid'ah. Akhirnya gaduhlah Nusantara. Itu pentingnya ngundang mubalik, ngundang ustadz, kudu yang berhaluan sama akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, yang berimam Abu Hasan al-Asy'ari, biar tidak terjadi kegaduhan di Nusantara. Kasihan umat kalau dikatakan baca Fatihah sebelum ngaji itu bid'ah, umat yang nanti yang bingung. Karena sudah menjadi sunnahnya para guru-guru kita. Sunnah itu bisa diartikan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan ya rugi itu. Dulu kan dikerjakan tidak apa-apa, rugi. Kenapa ulama-ulama kita tuh selalu dikit-dikit mudah-mudahan berkah Al-Fatihah gitu. Mudah-mudahan ente panjang umur, Al-Fatihah. Si Ano meninggal Ustadz, lahul Fatihah, serba Fatihah. Mungkin ada ustadz lokal bilang bid'ah, nggak mempan, akhirnya diundang dari Saudi dan dikritisi, viral, gaduh Nusantara, bingung umat. Ada yang kemakan sama mubalik dari Timur Tengah ikut mengatakan bid'ah. Akhirnya banyak ulama-ulama yang merevisi. Karena memang saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita ulang-ulang bahwa yang namanya bid'ah itu versi Timur Tengah khususnya Saudi dengan bid'ah versi ulama Indonesia itu ternyata enggak sama makna bid'ahnya. Mereka memaknakan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dikerjakan Rasul, bid'ah. Kalau versi ulama Nusantara yang berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i secara fikihnya itu yang bertentangan dengan syariat gitu. Itu bid'ah. Ma yukhalifu syariah. Kalau di syariat itu kagak ada ya bid'ah. Nah, syariat itu kan ada ucapannya Nabi, ada perbuatannya Nabi, ada persetujuannya Nabi secara fikihnya. Kalau secara tasawufnya ma yukhalifu syariah itu namanya maksiat. Yang bertentangan dengan syariat namanya maksiat. Itu secara tasawufnya. Ma yuwafiqus syariah fahuwa ta'ah. Apa yang sesuai dengan syariat namanya taat. Ini istilah-istilah kayak gini kalau salah ngundang mubalik, umat yang jadi bingung. Begitu misalnya guru baca Al-Fatihah, bid'ah tuh guru baca Fatihah sebelum ngaji gitu. Kalau definisinya Nabi nggak ngerjain, emang Nabi nggak ngerjain. Mau ngaji baca Fatihah kagak, tapi Nabi kagak larang. Banyak kisahnya itu. Para sahabat ngobatin orang, ruqyah, baca Fatihah, dikasih hadiah kambing, begitu sembuh. Di antara sahabat nggak mau makan sebelum ngadu sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah minta kambingnya, artinya menyetujui. Banyak, terlalu banyak kalau kita baca hadisnya. Makanya saya di Al-Murtada, di mana-mana tuh masjid kalau mau mulai ngajar atau mulai ngaji tuh saya baca Al-Fatihah biniyatil futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh.
Kita minta kepada Allah dengan Fatihah itu semoga Allah futuhin itu artinya Allah bukain. Jadi saya cuman sarana aja, wasilah, kita cuman wasilah aja. Yang buka pemahaman, yang buka hati bukan kita, Allah melalui wasilah surah Al-Fatihah gitu. Dulu ada satu kisah, ada salah seorang sahabat, boleh antum baca atau di kitab Fathul Bari, dia sholat dipanggil sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil sama Rasulullah kagak nyaut, lagi sholat, yang manggil Rasulullah. Nah kalau yang manggil Rasulullah lagi apapun tuh harus dijawab. Ini spesial khususnya Rasulullah, karena memang Allah perintahkan apabila Allah dan Rasulnya memanggil kamu maka jawablah gitu. Akhirnya orang ini selesai sholat ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, tadi saya lagi sholat, kuntu usolliya, saya lagi sholat tadi, makanya saya nggak nyautin. Rasulullah kasih tahu, emang ente nggak tahu, ama anta la tasma' itu gitu. Ama idza sami'ta, belum ente dengar emang ayat Allah, idza da'aka Allah wa rasulah, apabila Allah dan Rasulnya memanggilmu maka ajibu da'i Allah, jawablah panggilan Allah walaupun ente lagi sholat, karena yang manggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ini orang kan malu ditegur sama Nabi, waduh salah dong saya nih gitu, salah dong saya. Akhirnya dia mau menghindar karena malu, tangannya dipegang sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih Nabi kita akhlaknya nih, habis negor orang itu agak malu, dikasih sesuatu yang menyenangkan hatinya. Jangan kemana-mana dulu gitu. Kita kan gitu, umpama ada tegur, kadang-kadang kita suka malu geser, lama-lama hilang gitu. Ala u'allimuka a'zamu surah fil Quran. Jangan kemana-mana dulu, mau nggak aku kasih surat yang paling agung di Al-Quran? Mau ya Rasulullah? Bala, yakni suratul Fatihah itu, yaitu surah Al-Fatihah. Jadi surah Fatihah ini surat yang paling agung. Makanya kita jarang dengar, mari kita doakan semoga dia mendapatkan keberkahan Al-Baqarah. Panjang banget Al-Baqarah, 286 ayat gitu. Atau Al-Ikhlas, jarang. Ya, semuanya Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah a'zamu surah fil Quran, surat yang paling agung di Al-Quran. Kalau mau ngaji Al-Fatihah, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, atau kata Sunnah Ali, itu Fatihah aja tidak cukup, tafsirannya dibawa oleh 20 ekor onta, tafsiran Al-Fatihah gitu. Orang-orang yang memahami Al-Fatihah itu tenggelam dalam lautan Al-Fatihah. Nah kita ngikutin aja guru baca Fatihah, kita baca Fatihah gandengan, dikata bid'ah gitu. Nah itulah yang bikin gaduh. Alhamdulillah Ustaz Zulkarnain ngundang Ustadz, Mubalik, Kiai di Murtado, nggak salah-salah ngundang gitu. Kasihan umat gitu. A'zamu surah fil Quran Al-Fatihah. Ada a'zamu ayatin fil Quran, ayat yang paling agung di Al-Quran, yaitu ayat kursi, itu yang paling agung. A'zamu ayat fil Quran ayatul kursi. Masing-masing punya keistimewaan. Kenapa ayat kursi menjadi ayat yang paling agung? Karena dia induknya permasalahan ketuhanan di ayat kursi gitu. Ummahatul masail al-uluhiyah gitu. Induk permasalahan ketuhanan yaitu ayatul kursi. Seluruh para wali-wali itu senang baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Itu ayat kursi, a'zamu ayah. Kalau Al-Fatihah induknya Alkitab, ummul kitab, induknya. Kalau ayat kursi induknya permasalahan ketuhanan. Sampai-sampai fadilahnya itu kalau kita baca ayat kursi, keluar dari rumah ba'atsallahu sab'una alfi malakan, Allah kirim 70.000 malaikat untuk jadi bodyguardnya. Di antara fadilahnya ada lagi hadis yang mengatakan siapa yang setiap habis sholat baca ayat kursi, maka
tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Fadilah tuh, keutamaan. Al-Fatihah 5 quri'at lahu. Makanya mohon maaf saya kasih keterangan di awal ini karena di antara jamaah mungkin ada yang bertanya-tanya tuh Ustadz baca Fatihah juga tuh gitu. Tapi alhamdulillah sudah banyak keterangan-keterangan yang dibela oleh para ulama kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Nasuhul Ibad, yaitu Maqalah Al-Arba'un. Maqalah Al-Arba'un, maqalah yang ke-40 nih. Wa bihi ilahi qal an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hina su'ila ma khairul ayyami wa ma khairus syuhuri wa ma khairul a'mal. Faqala ay Abdullah bin Abbas khairul ayyami yaumul jum'ah li'annahu sayyidul ayyami a'tahu Allah ta'ala li hadhil ummatil muhammadiyah wa khairus syuhuri syahrul ramadan li'annahu unzila fil Qur'an wa fihi lailatul qadri wa fi siyamul wajib wa li'anna thawaban nafli fihi kathawil fardi. Maqalah yang ke-40 yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Apa maqalahnya? Hina su'ila ma khairul ayyam. Beliau ditanya tentang khairul ayyam, hari yang terbaik, bulan yang terbaik, dan amalan yang terbaik. Itu berapa itu? 3. Beliau ditanya tentang hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, dan amal-amal apa yang terbaik. Gitu. Ini kita kalau ada pertanyaan berarti sebelumnya ada permasalahan. Gitu. Pasti ada pertanyaan. Beliau menjawab bahwasanya hari yang terbaik itu adalah hari Jumat, karena Allah memberikan kepada umat Muhammadiyah itu hari Jumat hari yang terbaik. Kalau hari Minggu, harinya siapa itu? Hari Minggu ya hari manusia. Kalau kita dulu bilangnya hari Ahad. Hari Ahad itu kan 1, Ahad, Isnain, Salasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah. Itu Ahad, Isnain, Salasa, Arbi'ah, Rabu. Al-Khamis kelima, Sabtu 6, terus Sabtu itu 7, Sabtu Sab'ah, Sabtu 7. Balik lagi ke Ahad. Ahad itu hari pertama. Nah, dari 7 hari itu yang terbaik adalah hari Jumat. Hari Jumat lah yang sering kita ketemui di Al-Quran. Fa idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ada kata-kata Jumat. Kalau dibaca Jumat itu artinya hari. Kalau dibaca Jumu'ah itu diartikan pekan, sepekan Jumu'ah. Terus bulan yang terbaik kata Ibnu Abbas adalah bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran, di dalamnya juga ada malam Lailatul Qadar, dan juga dilipat gandakannya pahala oleh Allah, maka dia menjadi bulan yang terbaik. Kemudian amal-amal yang terbaik, as-shalawatul khams, salat 5 waktu, itu amalan yang terbaik. Jadi 3. Menurut Ibnu Abbas yang terbaik, hari terbaik itu hari Jumat, bulan yang terbaik bulan Ramadan, kemudian amalan yang terbaik adalah sholat 5 waktu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita udah ngerjain gitu ya. Kita udah ngerjain tuh hari Jumat, karena di hari yang terbaik kita isi di Al-Murtado, diisi. Biasanya kita baca Yasin malam Jumat gitu. Saya dulu juga pernah, Pak, lagi ngisi khutbah di Al-Khairiyah. Al-Khairiyah itu di Samali.
Saya bahas masalah tentang fadilah hari Jumat. Di Nusantara umat muslimin kita ini setiap malam Jumat itu baca Barzanji, baca Yasin, saya bilang. Begitu para pelajar dari Timur Tengah pulang, selesai dia belajar di Timur Tengah, bukan dia malah nerangin fadilah malam Jumat, malah dia bantai, dia habisin para pelaku amaliyah malam Jumat. Saya bilang begitu. Pelajar-pelajar yang dari Timur Tengah pulang ke Indonesia yang pada hafal Quran, pinter sejarah, amaliyah para ulama kita itu malah justru mau dihilangin malam Jumat tuh. Nabi nggak ngerjain baca Yasin, bilang begitu. Nabi nggak ngerjain tuh yang namanya baca Barzanji, dibilang begitu. Pinter Al-Qur'annya, pinter. Habis khutbah begitu selesai, ada 4 orang ngadep saya. Mana yang tadi khotib yang bilang pelajar dari Timur Tengah datang pulang ke Indonesia akan menghilangkan amalan-amalan Indonesia? Saya mau ketemu. 4 orang ngantri 4 orang mau mengkritisi khutbah saya tentang masalah bid'ah. Saya kan sering sampaikan tuh dulu kalau ceramah-ceramah di Tanjung Barat, saya sering angkat tuh, makanya ada syair yang saya hafalin, akeh kang apal gitu, Quran hadise. Ada nggak Bu? Saya begitu. Ada itu. Dulu tuh saya sering ulang-ulang tuh, karena Wahabi udah mulai banyak masuk. Akeh kang apal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane, kafire dewek gadigateke, yen isi kotor ati akale, yen isi kotor ati akale. Tuh dulu waktu ceramah mana diundang itu saya bawa terus. Sekarang udah lama nih nggak dibawa-bawa lagi, karena Wahabi udah mulai gerah sama Ustaz Zulkarnain. Udah mulai gerah, banyak yang apal gitu, Quran hadis, seneng ngapirin orang aja gitu kan, kafirnya sendiri nggak dipikirin. Kenapa nggak dipikirin? Karena masih kotor hati sama akalnya. Ibu-ibu demen tuh kalau kayak begitu. Ibu, lagu-lagu gitu ibu-ibu demen. Al-Quran Qadim gitu, wahyu minul yo tanpa tinulis iso dibaca gitu. Itu syair-syair gitu enak buat ngelembutin hati itu Bu, ngelembutin hati. Itu juga yang bikin wali kan, saya bilang yang bikin waliullah Syekh Nizam yang bikin. Jadi saya diijazahin syair ini waktu ziarah ke Habib Hussein luar Batang, ketemu sama orang dari Tulung Agung dulu, tahu sebelum pandemi itu dulu, saat sering-seringin baca syair tanpa waton gitu. Syair tanpa waton itu bagus buat penjagaan dari akidah-akidah yang sesat gitu, bagus tuh dari awal sampai akhir. Akhirnya juga bagus. Kalau itu ibu bisa cari di YouTube atau di namanya syair tanpa waton gitu. Akeh kang apal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane, kafire dewek gadigateke, yen isi kotor ati akale. Ya Rasulullah gitu Bu, salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji, adfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Terusannya apa ya? Ibu-ibu ada yang hafal gak?
Entah kalau apa dikasih 5 juta nih masjid. hadiahnya sampai 5 juta 40 hari berturut-turut. Kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja gersia, iku sunahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Nabi Muhammad panutan kita. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami sudah tunjukkan jalan, hadainahu sabil, jalan. Ada kalanya orang itu bersyukur, ada kalanya orang itu kafura. Kafura itu artinya tertutup. Kafir itu kan tertutup artinya. Cover tertutup. Kalau yang bersyukur berarti mereka yang sudah membuka tutupnya. Nah, orang-orang yang baca Quran, yang kerjaan yang ngapirin orang mulu, sebenarnya dia tertutup yang tukang ngapirin tuh. Dia nggak lihat positifnya umat Islam, yang dia lihat negatifnya aja gitu. Yang dilihat negatifnya aja, sehingga ini salah. Padahal isinya positif. Dia nggak mikirin tuh yang masih di jalanan, anak pang dia nggak pikirin, orang-orang yang terlantar dia nggak pikirin, Quran dipikirin, yang di masjid disalahin. Makanya disebut banyak yang hafal Quran hadis tapi senang ngapirin orang. Kafir sendiri artinya itu ketertutupan dirinya nggak dipikirin. Apa nih yang masih tertutup? Bakhilnya, pelitnya masih tertutup, sombongnya masih ada gitu, nggak dipikirin, orang aja dipikirin, disalahin. Nih, salah satu akhlaknya sahabat, nanti kita ketemu akhlaknya sahabat Nabi ini di kitab ini luar biasa, nggak nyalahin. Dia habis nanya sama Ibnu Abbas tentang hari yang terbaik, bulan yang terbaik, amalan yang terbaik. Jawabannya tadi itu kita sepakati di sini sudah, Jumat hari yang terbaik, Ramadan bulan yang terbaik, sholat 5 waktu amalan yang terbaik. Habis nanya kayak begitu meninggal. Yang ditanya Ibnu Abbas, meninggal Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meninggal 3 hari setelah bertanya, di hari Jumat meninggalnya. Dia tanya sama Imam Ali, Sayyidina Ali ditanya, ya Ali, dulu waktu Ibnu Abbas masih hidup, saya tanya tentang hari yang terbaik, bulan yang terbaik, amal yang terbaik. Dia jawab itu Jumat hari yang terbaik, Ramadan bulan yang terbaik, kemudian sholat 5 waktu yang terbaik. Apa kata Imam Ali? Lau su'ilal ulama wal fuqaha wal hukama minal masyriq ilal maghrib la ajabu bimisli ma ajabu Ibnu Abbas. Tuh jawabannya. Seandainya ulama di timur, fuqaha, hukama di timur dan di barat ditanya dengan pertanyaan yang 3 tadi, niscaya mereka akan menjawab sama dengan jawabannya Imam Ali, sama jawaban semua. Illa ani, kecuali aku nggak sama jawabannya dengan Ibnu Abbas. Kalau kau tanya kepada aku apa hari yang terbaik, bulan yang terbaik dan amal yang terbaik, kata Imam Ali, amalan yang terbaik itu adalah di mana satu hari kamu mengerjakan sesuatu, amalan kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yaumun yaqbalu fihillah, satu amalan yang diterima sama Allah, itulah amalan yang terbaik. Beda kalau tadi sholat 5 waktu, tapi Imam Ali isinya yang dipikirin, bagaimana caranya amalan yang terbaik itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau jawaban sholat 5 waktu sepakat semuanya, tapi isinya bagaimana supaya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga orang yang sholat macam-macam sholatnya. Ada yang sholatnya itu karena dia pengen kampanye misalnya gitu,
Ada yang sholatnya itu mungkin dia nggak paham masalah najisnya. Ada yang sholat itu mungkin dia nggak paham masalah wuduknya. Wuduk nih Pak, ini penting banget kita pelajari masalah wuduk. Itu sampai Imam Ghazali nulis di kitab Bidayatul Hidayah masalah wuduk itu luar biasa. Beliau nggak sembarangan bahas masalah wuduk itu. Sampai-sampai bacaannya aja diajarin, walaupun hukumnya ini bukan wajib. Tapi bacaannya itu dipelajarin. Orang tua kita dulu Tanjung Barat itu kalau ditanya apa doa membasuh tangan, apal, masih apal. Ini diantara kita masih ada yang apal. Sebelum kita wudhu itu kita baca Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyumi wal halakata. Ya Allah aku berlindung kepadamu, ya Allah aku mohon kepadamu keberkahan tangan ini ya Allah. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan tangan ini ya Allah. Belum kumur-kumur nyuci tangan itu diajarin cara doanya itu. Jadi esensi ibadah itu diajarin sama guru-guru kita dulu. Kalau sekarang kan udah jarang. Kenapa? Malas ngapalin. Kalau udah malas ngapalin kita, ya udah yang penting fisik zahirnya aja gitu. Sunnahnya begini. Kalau orang tua kita ngajar dulu, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyumi wal halaka. Begitu air masuk ke mulut, kita baca Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kathrati zikrika. Sampai kayak begitu diajarin tuh. Saya nggak hafal Pak Ustadz, nggak apa-apa. Yang penting esensinya ente tahu bahwa perbuatan itu ternyata punya ruh, gitu, punya ruh, energi. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk membaca kitab sucimu dan banyak berzikir kepadamu. Allahumma aini ala tilawati kitabik wa kathrati zikrik. Begitu di hidung, Allahumma aujidni raihatal jannah. Masya Allah, enak sebenarnya kalau kita kerjain. Pada suatu hari di malam hari kita mungkin lagi kepengen kita ini duduklah zikir takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari wudu aja enak banget, nikmat banget, seneng banget gitu. Nggak langsung lantas kita kocak selesai. Ya Allah, aujidni raihatal jannah. Ada juga riwayat ya Allahumma arihni raihatal jannah. Di hidung tuh kita istinsyak, masukin Allahumma aujidni raihatal jannah. Ya Allah, dapati aku nanti ya aroma surgawi. Dapati aku nanti ya Allah aroma surgawi. Jadi aroma surgawi dapati aku ya Allah. Aroma surgawi. Ada nggak sih aroma surgawi? Ada, di dunia aja ada aroma surgawi, saudaraku yang dimuliakan Allah. Aroma surgawi adanya di mana? Di majelis-majelis kayak begini. Ada aroma surgawi. Di makam-makam para aulia ada aroma surgawi. Hadi Hidayat ini lagi rame nih, Ustadz Hadi Hidayat lagi cerita dia ziarah ke makamnya Mbah Maimun Zubair yang di Ma'la, kan rame tuh di medsos. Beliau nyatakan bahwasanya ketika beliau ziarah ke makam Mbah Maimun Zubair, ulama Nusantara, gurunya Gus Baha yang meninggal di Mekah dikubur di Ma'la, yang kemarin udah 4 tahun dibongkar masih utuh. Dia menyatakan mencium aroma yang sangat wangi di makam beliau, di makam Mbah Maimun Zubair. Adalah orang-orang tertentu memang diberikan aroma surgawi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu refleksi dari doa kita ketika wudu, Allahumma aujidni raihatal jannah. Enak. Kalau bau ketek kan kagak enak, Bu. Gedek kita bau ketek ya gitu. Tapi kalau kita bau bayi kita nih, kita bandingin sama bau bayi yang minyak wanginya itu kagak ada yang jual. Walaupun sama kita colekin Johnsonnya, tapi wanginya bikin kangen. Saya bilang sama istri saya, nih di antara aroma surgawi yang diwujudkan sama Allah, bau bayi itu aroma surgawi. Yang ngomong bukan saya, ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa rihus sabi raihatun min rihil jannah. Aroma bayi itu merupakan raihatun min rihil jannah, merupakan raihah, aroma sebagian daripada aroma surgawi itu bayi. Makanya kalau bapak-bapak yang agak sumpek-sumpek bikin bayi lagi Pak gitu. Biar nanti nyium bau surgawi. Nah, rumah yang tiap 2 tahun ada anak bayinya itu rumahnya banyak malaikat, saya bilang begitu. Kenapa? Ya otomatis 2 tahun keluar lagi, 2 tahun keluar lagi, 2 tahun keluar lagi, kan bayi mulu. Malaikat tuh pasti ada di situ. Jarang sekarang yang tiap 2 tahun bininya melahirkan. Kadang paling banyak kita lihat anak 3 orang paling banyak.
Rata-rata dua. Kalau ada aja yang 5 udah diceramahin kita. Padahal kita disuruh banyakin anak gitu kan ya, banyakin anak biar Nabi itu gembira, senang umatnya banyak. Ditahan-tahan malah kita, jangan sampai banyak-banyak gitu. Cukup 2 saja karena harga pampers sudah mahal gitu, harga pampers disalahin. Begitu Cina masuk ke Indonesia sekarang jumlahnya hampir puluhan juta. Mereka beranak pinak. Kalau misalnya masuk oleh orang-orang dari luar 10 juta aja masuk ke Indonesia, 10 juta. Terus satu rumah tangganya punya anak 5 kali 10 udah berapa juta? Kali 10 juta, 60 juta. Itu kalau yang masuk 10 juta. Lah kalau yang masuk 50 juta, dia kawin 10 tahun ke depan, kalah pribumi sama mereka. Nah kita punya anak mau banyak, dikatain. Dia ngatain punya anak banyak, bininya banyak gitu. Ya, kita pinter-pinter lah, pinter-pinter dalam niat gitu. Nah, aujidni raihatal jannah nih baca nih Bu kalau mau wudu. Kalau ibu nggak paham bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia gitu. Ya Allah, dapati aku aroma surgawi ya Allah. Nanti baru di wajah tuh ada Allah mabayyid wajhi. Sebelum itu kita niat nawaitu raf'al hadatsal asghar listihbahatis shalah. Kalau kita ngaji di kampung kita itu diajarin begitu. Pas sudah sampai di muka, kita niat mengangkat hadas yang kecil untuk dibolehkannya sholat gitu. Kalau ibu kesusahan nawaitu raf'al hadatsal asghar listihbahatis shalah. Yang singkatnya nawaitu wudu aja udah lillahi taala. Itu Imam Ali kepengen diterima amalan. Enggak dilihat secara globalnya tapi dilihat esensinya. Apa sih? Oh, wudunya. Kita minta sama Allah, Allah mabayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu auliyaika. Ya Allah, putihkan wajahku, gitu kan? Putihkan wajahku dengan nurmu, di mana nanti wajah para kekasihmu pada putih. Jangan kau hitamkan wajahku dengan kegelapanmu ya Allah, yaitu gelapnya nanti wajah orang-orang yang memusuhimu ya Allah, musuh-musuhmu ya Allah, begitu. Nanti kita ini dikenal sama Nabi Muhammad dari wajah kan. Segitu banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Gimana Muhammad kau tahu umatmu itu? Aku lihat dari bekas wudunya gitu. Ghurran muhajjalin min asaril wudu gitu. Wajahnya ghurran muhajjalin, wajahnya ghurran bersinar, muhajjalin mentereng daripada dia wudu. Nah kita senang tuh baca, ya Allah putihkanlah wajahku sebagaimana kau telah memutihkan wajah para kekasih-kekasihmu. Ini kayak ibu-ibu nih, wajahnya mentereng-mentereng. Masya Allah, mudah-mudahan termasuk wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Jangan begini-begini Bu, ada orang urus silat begini-begini. Banyak yang jahil sama agama, banyak yang jahil. Sampai di Mekah aja saya temui orang jahil. Sampai di Mekah saya temui orang jahil. Ada orang tuh berangkat umroh cuman sekedarnya doang. Karena tetangganya umroh, dia juga pengen gaya umroh tanpa belajar manasik umroh gitu. Orang pengen sholat dulu. Sampai di sana saya lihat emang nggak diajarin Bu di Indonesia. Bagaimana tawafnya, bagaimana sholat ba'da tawafnya. Ada ibu-ibu lucu Bu, itu mutawif, ada mutawif itu artinya orang yang memandu, kayak mutawif. Habis tawaf itu saya sunnahnya kan sholat sunat ba'da tawaf, diajarin sama mutawifnya, sholli sunnah ba'da tawaf rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Terus baca apa lagi Pak Ustadz? Nah lucu, di sana bukan lagi belajar, udah praktek gitu. Itu pentingnya belajar ngaji begitu. Alhamdulillah di sini kan ada ngaji fikih sama Ustadz Hasan Nuri. Di sana itu mereka masih latihan juga. Saya lihat masya Allah, sampai kayak begini. Habis Allahu Akbar, terus baca apa lagi Pak Ustadz? Lah batal sholatnya kan berarti. Masih nanya aja gitu. Saking jahilnya itu, saking jahilnya. Makanya butuh praktek begitu sebelum berangkat. Wudu juga gitu, anak-anak dari TK diajarin sama guru-gurunya. Kita ini dulu gitu diajarin. Cuma sekarang orang ambil praktisnya aja gitu. Kelamaan Ustadz, udah langsung aja dah. Yang penting yang kelihatan aja dulu dah gitu.
Ya kerjain, tapi jangan lupa esensinya dipelajari. Apa itu doanya gitu. Panjang sampai selesai itu ada doanya tuh. Sampai selesai, sampai tangan kita tuh, sampai semua ada doanya. Makanya kata Imam Ali radhiyallahu anhu bahwasanya amalan yang terbaik itu adalah amalan yang pada saat itu amal kamu diterima sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian bulan yang terbaik. Mereka jawab bulan Ramadan. Anni agul, saya katakan bulan yang terbaik adalah bulan. Di sini dikatakan di mana pada bulan itu kamu melakukan taubat nasuha gitu. Kamu pada saat itu melakukan taubat nasuha gitu. Wa khairu syuhur ma tatubu fi ilallah taubatan nasuha. Menurut Sayyidina Ali, bulan yang terbaik adalah ma tatubu fi ilallah. Bulan di mana kamu kembali kepada Allah. Taubatan nasuha gitu. Ya Bu ya. Jadi benar-benar kalau orang alim itu dia kepengen langsung kepada esensinya, isi daripada materi. Kita jadi merenung kan. Kalau gitu bulan yang terbaik buat diri saya kapan terjadinya ya? Oh, terjadinya pada saat bulan Ramadan. Saya di situ menyesali segala macam perbuatan dosa-dosa saya dan saya berikrar tidak akan lagi mengulangi perbuatan dosa-dosa saya. Saya menyesal terhadap perbuatan maksiat, saya beristighfar dan saya kembalikan hak-hak orang lain. Pada saat itulah bulan yang terbaik terjadi pada seorang hamba. Kalau kita berpatokan bulan Ramadan terbaik, dosa kita nggak sesali, hak-hak orang masih kita zolimi, kemudian kewajiban-kewajiban kita tinggali, nggak akan terjadi itu Ramadan yang terbaik. Ramadan yang terbaik adalah bagi mereka yang sudah baik sebelum Ramadannya gitu. Ya, tobat kepada Allah ini, tubu ilallahi taubatan nasuha ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian hai orang-orang beriman, taubatan nasuha, taubat yang benar, taubat nasuh, taubat yang setia. Taubat nasuh itu taubat yang mempunyai kesetiaan. Nah, pada saat orang mempunyai kesetiaan, itulah menjadi bulan yang terbaik. Misalnya Ustadz Zulkarnain tadinya nggak di Masjid Al-Murtado, dipikir-pikir, oh terjadi pada saat tertentu dia akan mengisi hidupnya untuk mengabdikan diri di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dan akan ditinggalkan segala macam perbuatan yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah, di bulan itulah terjadi bulan yang terbaik buat dirinya gitu. Setiap kita begitu pasti akan melihat kapan terjadi perubahan dalam diri kita. Pada saat terjadi perubahan, itulah yang terbaik menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Lalu yang ketiga, wa ma khal a'mal. Para ulama, para hukama, para fuqaha dari timur dan barat kalau ditanya mereka akan menjawab sholat 5 waktu yang kau kerjakan itulah yang terbaik. Kecuali saya akan mengatakan amalan yang terbaik adalah takhruju fihi minad dunya mu'minan billah gitu. Amalan yang terbaik buat kita sebenarnya ketika kamu keluar dari dunia, maksudnya mati, adalah membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah kan. Makanya saya selalu mengulang-ulang tuh kalau ngajar khutbah Jumat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nanti kita keluar dari dunia ini membawa iman husnul khotimah. Itu yang terbaik ternyata, mukminan billah, bawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang rajin ibadahnya tapi di ujungnya nanti di su'ul khotimah enggak terbaik. Banyak tuh kejadian kayak begitu, banyak. Ada kita dengar, waduh macam-macam kita dengar, ada yang meninggal lagi di puncak begitu, nauzubillah min zalik. Kita lihat kerjaannya bagus, nggak taunya matinya lagi booking online, BO bahasa sekarang tuh, lagi begitu matinya. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kepengen mati husnul khatimah. Lagi ruku mati, tuh kita pengen begitu tuh. Kemudian lagi ngaji kayak begini, mati, itu kita kepengen banget dah. Tapi kita nggak bisa rekayasa. Itu gaib soalnya. Tapi boleh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita minta kepada Allah, kita takut
kita jaga diri, jangan sampai kita membiasakan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan para wali takutnya begitu, Pak. Takutnya suul khatimah tuh para wali, takutnya ujungnya jelek. Karena memang ada satu riwayat yang hadisnya sahih hadisnya itu saya sering ulang-ulang, wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu il kitab ayadkhuluha. Ada orang yang beramal amalan sorga sampai dia itu dengan sorga sudah sejengkal lagi, catatan kitab tertulis dia ahli neraka. Dia beramal ujungnya ahli neraka, fayadkhuluha, masuk ke dalamnya. Gitu ada juga orang la ya'malu bi amali ahli nar, kerjaannya jadi pelaku ahli nar, pelaku neraka, nipu, mencuri, enggak sholat, wah kerjaannya begitu dah. Tapi fayasbiqu al kitab, catatannya udah tertulis di ahli surga, ujungnya dia bertaubat. Nah itu fayadkhuluha, dia masuk ke dalam surga. Tapi kita semua insya Allah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah ada istiqomahnya. Ada istiqomah. Istiqomah itu menurut ulama ada 3 tingkatan istiqomah. Ada istiqomahnya orang awam, ada istiqomahnya orang khusus, ada istiqomahnya orang yang sangat khusus tuh. Istiqomah 3, semua serba 3 nih Pak. Dari kita di awal penciptaan itu hari 40 pertama sperma, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging, kan gitu kan hadisnya kan, ya kan Bu? Kita kan begitu awal penciptaan itu ya dulu ya, kata Rasulullah bahwa setiap orang di perut ibunya itu 40 pertama sperma, 40 hari kedua apa Bu? Segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging, 40 jadi 120, 4 bulan ditiupnya ruh gitu kan, ditiupnya ruh, terus kita bikin acara 4 bulanan gitu, supaya ketika ditiupkan ruh dicatat cabang bayinya bahagia, kemudian amalnya juga amalan bahagia. Terus serba 3, udah lahir ke dunia nih tingkatan juga serba 3 loh, serba 3, termasuk ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubadah. Nah istiqomah nih juga 3, ada istiqomahnya khusus, ada istiqomah awam, istiqomah khusus, istiqomah khususil khusus gitu. Kalau istiqomahnya orang awam itu cukup dia melaksanakan perintah Allah secara zahir, menjauhkan larangan Allah, secara batin jaga iman. Nih kelas-kelas kita itu jaga iman, istiqomah orang awam. Kalau istiqomah orang yang istimewa, yang khusus, dia itu ar-raghbatu 'anid dunya, dia menjauh daripada glamornya duniawi. Dia menjauh tuh, dia nggak tertipu, terpedaya. Secara batin dia juga tidak punya keinginan kehidupan surgawi. Tuh beda. Kalau kita kepengen masuk surga, istiqomah orang khusus dia nggak kepengen kehidupan surgawi, yang dia bangkitkan syauqan ilar rahman, kerinduan kepada Allah, itu yang dibangkitkan. Rindu aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu istiqomahnya orang khusus. Tapi masih ada yang lebih tinggi lagi, istiqomahnya khususil khusus, orang yang sangat khusus. Siapa mereka? Orang yang setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ar-ri'ayatu bihuquqillah, orang yang setia dengan Allah, al-mubaya'ah. Bagaimana kesetiaannya? Bitaslimin nafsi wal mal, dia serahkan dirinya dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wah, tinggi banget tuh istiqomah. Tinggi banget istiqomah kayak begitu. Nah kita dari istiqomah awam aja nih, istiqomah awam itu berjuang baku. Nah, bisa nggak kita yang kedua? Allah maha mampu untuk menarik kita kepada tingkatan yang kedua. Ada yang namanya syauqan ilar rahman, rindu. Nah, kalimat rindu itu tuh pernah gak Bu kita rindu Bu ya? Nah rindu itu yang nyiptakan Allah. Saya demenkan lagunya itu. Rindu itu adalah anugerah dari Allah, insan yang berhati nurani punya rasa rindu, rindu pada kedamaian, rindu pada ketenangan, rindukan kebahagiaan. Nah itu kalau mau nyanyi itu orang Malaysia itu yang nyanyi itu.
ada rindu. Orang-orang bertakwa, orang bertakwa rindu kepada redoknya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagunya, apalin lagu kayak begitu buat ngebangkitin kita, karena rindu itu adalah nur, cahaya daripada cahayanya Allah. Nah, orang yang dikasih cahaya tersebut hatinya rindunya bukan rindu bohongan, ada kerinduan. Nah, itu istiqomah khusus itu. Istiqomah orang yang khusus itu. Nah, kajian-kajian kayak begini, jadi kita itu ngaji diri namanya, ngaji diri. Ketika kita misalnya rindu dengan seseorang, bisa nggak kita alihkan rindunya itu gitu. Kita rindu sama anak kita nih, rindu sama anak. Kok ada kerinduan sama anak? Dari mana datangnya rindu ini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dialihkan, ini anak titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Saya mesti jaga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Rindu kepada Ka'bah, itu bagus. Rindu kepada Ka'bah. Di tanah air nih kita nih rindu kepada Ka'bah, karena banyak informasi-informasi tentang Ka'bah, keutamaan rindu sama Ka'bah. Sampai di Ka'bah, makruh kita tinggal di Ka'bah itu kelamaan, itu makruh. Tinggal nih di Mekah lama-lama itu makruh. Ada orang pangkatan rindu, akhirnya mau tinggal di Mekah, lama-lama hilang rindunya. Kok hilang rindunya di Mekah nih? Biasa aja di Mekah. Akhirnya kata Umar bin Khattab, orang Sam, ente pulang ke Sam. Orang Irak, ente pulang ke Irak. Syam, Syamukum, ya ahli Yaman, Yamanukum. Pulang ente semua. Kenapa? Karena badan ente ada di sini, hati ente di tanah air gitu. Yang lebih baik ente pulang ke tanah air ente, hati ente ada di sini gitu. Hati ente ada di sini. Kayak begitu. Nah, ngaji-ngaji kayak begitu juga. Ngaji-ngaji kita sekarang nih masuk ilmu di hati dari Allah Subhanahu wa taala. Entar ketika masuk di hati, bawa itu hati, kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik badan kamu ada di tanah air tapi hati kamu ada di Ka'bah, daripada badan kamu ada di Mekah tapi hati kamu ada di tanah air. Maka dihukumkan makruh kelamaan di Mekah. Nah, istiqomahnya orang khusus terus dimanteng tuh, nggak ada bosan-bosannya. Kenapa mereka nggak ada bosan? Karena ada input ilmu hati sebelumnya dia berangkat gitu. Ilmu hati sebelum dia berangkat. Iya Bu, itu namanya syauqan ilar rahman, orang-orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih itu. Kita mah kalau ditanya ente rindunya sama siapa? Ane rindu sama bini aneh, udah dua bulan kagak ketemu. Wah, itu mah bukan rindu namanya, udah penuh. Udah penuh itu namanya. Nah, subhanallah, mudah-mudahan Bu, Pak, muzakaroh pengajian di Jami' Al-Murtado ini menyebabkan kita mendapatkan tingkatan-tingkatan semacam tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa didapati tingkatan tersebut? Itu bisa dengan usaha, bisa juga memang Allah mau kasih sama dia gitu. Mau kasih. Nah, kita usahanya dengan doa usahanya. Kalau kita lagi dengar tuh guru-guru kita berdoa itu warzuqna syauqan ila liqaika. Itu ada kalimat kalau kita dengar mualim doa, ya Allah berikanlah kami rezeki syauqan ila liqaika. Rezeki kerinduan kepadamu gitu. Rezeki kerinduan kepadamu gitu. Rezeki kerinduan. Dulu Agim pernah tuh ada lagunya tuh. Tapi mungkin ditegur kali ini sama gurunya, akhirnya lagunya syairnya nggak masuk gitu. Yang kalimatnya yang kalau saya nggak hilaf tuh, Allah Tuhanku gitu, pujaan hatiku, betapa ku rindu berjumpa denganmu gitu. Wahai Tuhanku, ampunilah daku dan izinkan kelak berjumpa denganmu, izinkan kelak berjumpa denganmu. Ibu masih ingat gak? Astaghfirullah Rabbal baraya,
astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Paling itu Bu wilayah kita, Allah Tuhanku, itu gampang orang kita ngapalin. Kalau doa segala macam orang kita awam banyak yang berat. Nah itu aja tuh udah ada fasilitasnya. Pujaan hatiku betapa ku rindu, ulang-ulang berjumpa denganmu, wahai Tuhanku, ampunilah daku dan izinkan kelak berjumpa denganmu, izinkan kelak berjumpa denganmu. Masya Allah, enak banget kayaknya hidup kalau begitu ya. Hidup kayaknya di dunia itu rasanya gue udah pengen bener-bener berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dunia pun bisa kita rasakan. Dengan cara apa? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal amalan yang baik dan jangan dia sekutukan Tuhan Allah dengan satu apapun, gitu. Artinya ini kita hadir di Masjid Nurul Huda, sholat subuh berjamaah, amal soleh. Coba rasakan bahwa Allah lah yang menghendaki kita kemari, itu berjumpa dengan Allah. Tapi kalau ibu yang menghendaki, nggak ketemu. Saya datang kemari nih sekarang di depan nih, amal soleh mudah-mudahan, terus saya rasakan Allah lah yang menghendaki, itu amal soleh, itu perjumpaan. Kita lagi mau bantuin orang yang kesusahan, bukan kita yang bantuin, cuman Allah yang mudahin bantuin, itu perjumpaan. Istri yang mau melahirkan, kemudian kita berdoa kepada Allah untuk memudahkannya keluar dengan mudah, itu perjumpaan. Jadi di dunia itu perjumpaan ketika kita tidak merasakan kita yang berbuat, tapi itu adalah Allah karunia yang berperan, gitu. Itu tembusannya ke situ. Tembusannya falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wallahu a'lam bissawab. Kiranya cukup sampai di sini saja muzakarah pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Ustadz Ali untuk memandu pengajian pagi. Fadhal Ustadz Ali. Mungkin cukup ya Bapak Ibu, nggak ada pertanyaan. Pengumuman bagi bapak-bapak, nanti bila ada waktu jam 10 kita hadir ke sini untuk menyolatkan almarhumah Ibu Umar, karena Ibu Umar ini adalah salah satu jamaah di Masjid Jami' Murtadha. Beliau meninggal setelah sholat maghrib ya, setelah sholat maghrib. Di rumah harus ini meninggal ya? Nggak di rumah, meninggal di rumah setelah maghrib. Bila ada waktu bisa hadir untuk menyolatkan almarhumah pukul 10 pagi nanti. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Silakan. Ustadz Ahmad biasanya hadir kuliah subuh di Nurul Huda ya? Ada barangan di Nurul Huda ya? Iya. Semua ditutup. Ayo kita baca Fatihah untuk almarhumah. Mudah-mudahan dengan a'zamu surah, surat yang paling agung ini, Fatihah ini kita iringi almarhumah dengan pembaca Fatihah. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah terima iman Islamnya, dan juga keluarganya yang ditinggalkan dianugerahi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kullin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa sab'il mathani an taftaha lana bikulli khair wa an taj'alana min ahli al-khair wa an tu'amilana mu'amalataka ahli al-khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa ashabina wa hababina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dair. Innaka ya Allah waliyun kulli khair wa mutafaddilun bikulli khair wa mu'tin likulli khair bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna al-ilma yanfa'una. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.